kemanusiaan yang adil dan beradab. Bunyi sila kedua yang awalnya dilahirkan untuk menjadi landasan kita sehari-hari. Sila dengan nilai yang mengajarkan bahwa setiap manusia harus saling menghormati, peduli, dan membantu sesama tanpa membedakan latar belakangnya. Namun, meski terlahir untuk menjadi fondasi kita, sayangnya dalam kehidupan sehari-hari, fenomena yang ditemukan rentan bertolak belakang. Seperti adanya kecetusan dalam peristiwa kecelakaan atau musibah. Banyak orang justru memilih diam, merekam, atau bahkan pergi begitu saja tanpa memberikan bantuan. Salah satu contoh yang ramai dibicarakan adalah kecelakaan di kawasan Cibubur pada tahun 2022 yang menyebabkan korban tergeletak di jalan. Dalam berbagai rekaman yang beredar, terlihat banyak orang berada di sekitar lokasi, namun bantuan tidak langsung diberikan kepada korban. Kasus lain, fenomena serupa juga muncul dalam berbagai peristiwa yang diberitakan di media. Tidak sedikit korban kecelakaan yang harus menunggu bantuan karena orang-orang di sekitar lokasi hanya menonton, merekam kejadian, atau menunggu pihak lain bertindak terlebih dahulu. Kita dilihat dari perspektif Pancasila, fenomena itu dapat dianggap sebagai tanda melemahnya implementasi sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan kemanusiaan itu ya cuma bicara tentang menghormati hak orang lain doang, tapi juga tentang empati, kepedulian sosial, dan keberanian membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan. Jadi ketika seseorang memilih untuk tidak peduli terhadap penderitaan orang lain, maka nilai kemanusiaan yang menjadi salah satu fondasi kehidupan berbangsa akan berpotensi untuk mengalami penurunan. Namun, apakah benar semua orang yang tidak menolong adalah orang yang tidak memiliki rasa kemanusiaan? Ternyata, psikologi memiliki penjelasan yang lebih kompleks mengenai fenomena tersebut. Jadi sebenarnya dalam psikologi ada suatu hal yang dinamakan sebagai bystander effect atau efek pengamat, yaitu di mana justru semakin banyak orang yang menyaksikan atau melihat suatu kejadian, itu semakin kecil mereka rela untuk memberi pertolongan langsung. Hal ini terjadi karena adanya diffusion of responsibility atau penyebaran tanggung jawab, di mana seseorang cenderung akan berpikiran bahwa sesuatu akan baik-baik saja, atau ada orang lain yang sudah bertanggung jawab akan hal itu, sehingga mereka cenderung menunggu orang lain untuk bertindak terlebih dahulu. Contohnya, ketika kita ada di suatu kejadian kasus kecelakaan, kita akan cenderung untuk berpikiran menolongnya nanti saja. Mungkin saja udah ada yang nelpon ambulan, mungkin aja udah ada keluarganya dan lain sebagainya. Padahal semua orang berpikir demikian. Nah, selain itu, banyak orang juga takut untuk memberikan pertolongan karena khawatir melakukan suatu kesalahan. Nah, dalam kasus kecelakaan, misalnya masyarakat sering takut untuk memindahkan korban karena khawatir memperparah cedera atau justru disalahkan secara hukum. Faktor lain adalah pengaruh sosial. Ketika orang-orang di sekitar terlihat tenang dan tidak bereaksi, individu cenderung mengikuti perilaku kelompok dan menganggap situasi tersebut tidak terlalu darurat. Dengan demikian, fenomena minimnya pertolongan terhadap korban kecelakaan tidak selalu disebabkan oleh hilangnya rasa kemanusiaan. Dalam banyak kasus, terdapat faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku seseorang saat berada dalam situasi darurat. Dengan pandangan psikologis tersebut, tentunya kita tidak boleh menjadi apatis atau malah menghilangkan rasa kemanusiaan kita. Akan tetapi, pandangan ini memperkuat bahwa kita harus semakin aware, semakin paham bahwa di saat itu justru tindakan kita adalah yang paling diperlukan. Kalau dari sepengetahuan aku aja sih, sependek pengetahuan aku ya, kalau dari sisi psikologi sosialnya, seingat aku ya, karena udah semester 2 juga itu seingat aku matkulnya. Kalau bystander effect itu ya itu tadi kayak ada situasi di mana ada orang yang
kena apa ya, musibah lah, atau kayak memerlukan bantuan kita, cuman kita tuh cenderung untuk acuh dan bukan nggak mau sih sebenarnya. Kita tuh kalau bystander itu kan kita kan ada kayak, oh aku harus membantu orang itu, cuman kita cenderung untuk nggak membantu itu karena kita berharapnya orang lain yang melakukan itu buat kita gitu loh. Jadi kayak kita tuh nggak perlu ikut andil juga gitu, karena merasa orang lain tuh yang akan memenuhi peran itu aja sih kalau yang setahu aku dari sisi psikologi sosial. Sila kedua itu kan menuntut kita menjadi manusia yang adil dan beradab ya sebenarnya, tapi itu kan luas banget. Cuman kalau dalam konteks bystander effect ini adalah kita tuh harus menolong satu sama lain, baik itu tuh kayak ada orang lain atau enggak, karena kan apa yang hal-hal kayak gitu kan dimulai dari kesadaran dari diri kita masing-masing ya. Dan kalau misalnya kita memang udah mengetahui nih orang lain tuh sebenarnya tuh membutuhkan bantuan, cuman kita nggak menolongin, kan istilahnya kan kayak kita tuh melakukan kebaikan gitu kan. Jadi kan nggak ada yang tahu itu nanti apa timbal baliknya tuh bakal datang ke kita kapan, kan kita kan menolak untuk membantu gitu secara nggak langsung dan malah membiarkan orang lain untuk melakukan itu gitu. Kalau dari aku sih kayak ngerasa guilty sih kadang kalau misalnya kayak sebenarnya kita tuh bisa membantu orang itu, cuman endingnya tuh malah dilakuin sama orang lain karena kita hesitating atau kayak ragu-ragu gitu loh dalam situasi itu gitu. Kadang ngerasa guilty sama ngerasa kayak padahal aku bisa loh bantu itu, dan mungkin juga efeknya tuh karma baiknya tuh bakal ke aku lagi di suatu hari nanti, cuman aku malah nggak mampu, cuman karena aku tuh merasa orang lain tuh lebih pantas untuk membantu orang itu ya, itu sih. Jadi tingkatin kesadaran diri aja sih intinya kalau misalnya dikaitin sama Pancasila. Layaknya menghormati para pencetus, sudah sepantasnya Pancasila dihormati bukan hanya dihafalkan, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan bahwa kepedulian terhadap sesama adalah tanggung jawab setiap warga negara. Memahami faktor psikologis seperti bystander effect membantu kita mengetahui penyebab masalah, sedangkan nilai Pancasila memberikan arah, fondasi, landasan, maupun pijakan untuk bagaimana kita bisa melihat suatu masalah. Karena terkadang menyelamatkan seseorang hanya membutuhkan satu orang yang berani mengambil langkah pertama.